Sahabat Rema yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa kabar Anda sekeluarga? Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang sehat, semangat, dan berlimpah berkat. Menjelang hari Raya Pentakosta, gereja mengajak kita masuk dalam suasana doa dan penantian Roh Kudus. Namun menariknya, Injil hari ini dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19 tidak berbicara tentang mujizat besar atau khotbah yang menggelegar. Injil justru membawa kita masuk ke sebuah percakapan yang sangat amat pribadi antara Yesus dan Petrus. Sesudah kebangkitannya, Yesus datang menemui Petrus yang pernah gagal, pernah takut, bahkan pernah menyangkalnya 3 kali. Tetapi Yesus tidak datang untuk menghakimi murid itu. Ia datang untuk memulihkan hatinya. Karena itu Yesus bertanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan itu sampai diulang 3 kali. Bukan karena Yesus tidak tahu jawabannya, tetapi karena Yesus sedang menyembuhkan luka hati Petrus, muridnya. 3 kali Petrus menyangkal. 3 kali pula Yesus memberinya kesempatan untuk mencintai kembali. Di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah lelah memberi kesempatan baru kepada orang yang mau kembali kepadanya. Menariknya, Yesus tidak bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau hebat? Atau apakah engkau mampu memimpin banyak orang?" Sebelum memberi tugas, Yesus lebih dahulu bertanya tentang kasih. Sebab pelayanan tanpa kasih hanya akan menjadi ambisi. Aktivitas rohani tanpa kasih akan mudah berubah menjadi rutinitas kosong. Maka sesudah Petrus menjawab, "Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Yesus langsung berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Artinya kasih kepada Tuhan harus nyata dalam cara kita menjaga, cara kita memperhatikan, dan cara kita melayani sesama. Paus Fransiskus dalam Amoris Laetitia mengatakan bahwa kasih selalu memberi kehidupan. Kasih yang sungguh kepada Kristus akan membuat orang lain merasa diterima, merasa dikuatkan, dan merasa disembuhkan. Sebaliknya, kalau hidup kita justru melukai, merendahkan, dan penuh kebencian, mungkin kita perlu bertanya lagi, apakah aku sungguh mengasihi Tuhan? Maka pertanyaan Yesus kepada Petrus sebenarnya juga ditujukan kepada kita hari ini. Apakah kita, saya dan Anda, sungguh mengasihi Tuhan, atau kita hanya mencari Tuhan ketika hidup sedang baik-baik saja? Sahabat Rema yang terkasih, kasih kepada Tuhan tidak selalu dimulai dari hal-hal yang besar. Justru dalam keseharian sederhana, cinta itu diuji dan dibuktikan. Dalam hidup keluarga, kasih kepada Tuhan bisa tampak lewat kebiasaan makan bersama tanpa sibuk dengan perhatian di gawai kita masing-masing, atau saling mendengarkan tanpa menghakimi, atau berdoa bersama walaupun singkat sebelum tidur, atau berani meminta maaf lebih dulu. Bagi orang muda, kasih kepada Kristus juga nyata
saat tetap jujur di tengah budaya serba instan, tidak ikut menyebarkan hoaks atau kebencian, dan tetap setia datang ke gereja meski banyak kesibukan, serta memakai media sosial untuk membawa harapan, bukan membawa luka bagi sesama. Sahabat Rema, inilah indahnya masa-masa menjelang Pentakosta. Kita, gereja, sedang berdoa agar Roh Kudus turun memperbaharui hati kita. Sebab Petrus yang dulu takut akhirnya berubah menjadi rasul yang berani, bukan karena ketakutannya sendiri, melainkan Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Roh Kudus sanggup mengubah orang yang rapuh menjadi setia, mengubah yang kecewa menjadi penuh harapan, dan yang pernah jatuh bisa berubah menjadi saksi kasih Tuhan. Santo Yohanes Paulus II pernah berkata, "Jangan takut membuka hati bagi Kristus." Ketika kita terbuka, ketika hati kita terbuka bagi Kristus, Roh Kudus akan bekerja diam-diam membentuk kita menjadi pribadi yang mampu mengasihi lebih tulus dan melayani lebih setia. Menjelang Pentakosta ini, mungkin yang paling dibutuhkan dunia bukan hanya orang-orang yang pandai berbicara tentang Tuhan, tetapi hati yang sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga lewat hidupnya orang lain dapat merasakan kasih Tuhan yang nyata. Selamat mempersiapkan diri menerima kepenuhan karunia Roh Kudus pada hari raya Pentakosta. Semoga kita sekalian beserta keluarga senantiasa dalam naungan berkat Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin.